Seorang narapidana menuangkan tanah ke dalam segelas air dan pura-pura sedang meminumnya. Lalu, saat tidak ada orang di sekitar, ia diam-diam membuang tanah itu ke tempat sampah. Ia berusaha dengan segala cara untuk mengeluarkan tanah demi melarikan diri dari penjara. Mereka telah menggali lubang di dinding lantai dasar penjara. Setiap kali mereka mengeluarkan tanah, mereka memasukkannya ke dalam kantong, lalu membawanya ke lantai 2 dan menyembunyikannya di lapisan atas atap. Namun, cara ini tidaklah mudah. Sipir bisa saja menangkap mereka dan kemajuan pun sangat lambat. Suatu hari saat pemimpin mereka dan rekannya sedang berdiskusi tentang metode baru, para sipir tiba-tiba menggerebek sel. Mereka berteriak, memaksa semua narapidana keluar dan memulai penggeledahan dengan kekerasan. Dia dan teman-temannya panik dan berlari menuju sel mereka karena beberapa rekan mereka masih menggali lubang dan bagian langit-langit belum tertutup. Para narapidana segera membagi tugas. Ada yang mengambil telur dari dapur, ada yang meminjam poster dari sel lain, dan ada yang memulai perkelahian untuk mengulur waktu. Sementara itu, yang lain membersihkan tanah dari dalam sel. Mereka memasukkan tanah ke dalam kantong, meletakkan potongan kertas koran di tempat sampah, lalu mencampurkan sebotol air dengan telur. Setelah itu mereka menambahkan tepung dan tanah untuk membuat adonan yang kental. Adonan ini digunakan untuk menutup lubang di langit-langit. Mereka kemudian menutupinya lagi dengan poster. Para penggali lubang juga keluar dan menutup pintu masuk lubang dengan batu. Mereka menutup celah dengan tanah yang padat dan menyamarkannya dengan meletakkan meja di atasnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka membersihkan pakaian dan kuku mereka. Di luar, para sipir meredam kerusuhan dan memaksa semua narapidana berdiri di lapangan di bawah terik panas. Mereka disuruh melepas pakaian dan meletakkan tangan di atas kepala. Namun, tidak tampak rasa kalah di mata para narapidana. Mereka mulai menyanyikan lagu kebangsaan. Ini bukan narapidana biasa, melainkan tahanan politik yang sangat cerdas. Setelah kejadian itu, mereka menjadi lebih berhati-hati. Namun dalam upaya melarikan diri di malam hari, bahaya tetap mengintai. Suatu hari, seorang narapidana berjanggut mencoba membawa tanah ke lantai 2, tetapi secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang sipir. Untungnya ia telah menutupi tanah itu dengan pakaian. Jika tidak, ia pasti sudah tertangkap. Untuk mengurangi risiko, mereka menghubungkan sel atas dan bawah sehingga tanah dipindahkan dari bawah ke atas terlebih dahulu, baru kemudian ke lapisan atap. Cara ini mempercepat pemindahan tanah, tetapi proses penggalian tetap lambat. Dalam 2 bulan mereka hanya berhasil menggali 2 meter. Dengan kecepatan seperti itu, butuh waktu bertahun-tahun. Karena itu, mereka merekrut lebih banyak narapidana terpercaya ke dalam tim. Dengan tim yang lebih besar, penggalian meningkat dari 1 menjadi 4 giliran. Setiap giliran berlangsung 3 jam, total 12 jam per hari. Ratusan kilogram tanah dikeluarkan setiap hari. Namun, untuk menghindari kecurigaan, mereka tidak menunjukkan rasa lelah. Mereka tetap berolahraga dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Suatu hari, ketika lubang sudah semakin dalam, seorang rekan pingsan di dalam terowongan. Tim segera menariknya keluar dan menyelamatkannya. Mereka pun sadar bahwa semakin dalam lubang kadar oksigen semakin berkurang. Dalam pertemuan, seorang narapidana berjanggut pendek berhasil mengatur agar kantong plastik dan motor kecil dibawa dari bengkel. Dengan syarat, ia juga akan dibantu melarikan diri. Mereka memasang kipas pada motor itu dan menggunakan pipa plastik untuk memompa oksigen ke dalam lubang. Mereka juga memasang kabel dan lampu untuk penerangan. Setelah 500 hari kerja keras, akhirnya terowongan itu tembus keluar penjara. Tekan tombol subscribe untuk video selanjutnya.